dialog atau percakapan antara Bunda Teresa dengan murid-muridnya ini menjadi hal yang sangat menegur dan menempel, serta memberikan nasihat yang sangat menusuk secara mendalam ke dalam diri saudara dan saya, ke dalam diri kita semua. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membawa kebenaran firman Tuhan, masih dengan judul yang sama, tetapi sudah masuk kepada bagian yang keempat, tanda-tanda orang bijak. Orang yang lebih banyak mendengar daripada berbicara. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Amsal 17 ayat 28. Demikianlah bunyinya. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita berpikir mengapa Tuhan memberikan kita dua telinga tetapi satu mulut? Tentunya kita tahu bersama, telinga untuk mendengar dan mulut untuk berbicara. Bapak ibu saudara, jika coba kita renungkan, mestinya sudah sangat jelaslah bagi kita bahwa kita seharusnya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Bahkan ada ungkapan yang berbunyi demikian: semakin banyak bicara, semakin banyak kebodohan yang akan keluar dari mulut kita. Kita cenderung kurang bisa mengendalikan lidah, apalagi pada saat kita emosi atau marah. Konon Bunda Teresa dalam sebuah kesempatan memandikan anak-anak gelandangan di tepi sungai Gangga. Ia melihat ada keluarga yang sedang bertengkar, saling berteriak satu dengan yang lain. Bunda Teresa bertanya kepada murid-muridnya, mengapa orang suka saling berteriak kalau sedang marah? Salah seorang muridnya menjawab, karena kehilangan sabar, makanya seseorang berteriak. Tetapi kenapa harus berteriak kepada orang yang di sebelahmu? Kan pesannya bisa juga sampai dengan bicara lembut. Tidak usah berteriak-teriak disertai dengan marah. Tanya Bunda Teresa kepada muridnya. Murid-murid saling adu jawaban, namun tidak ada satu yang mereka sepakati. Akhirnya sang bunda bertutur dan berucap, apabila dua orang saling marah, hati mereka sangat menjauh. Untuk dapat menempuh jarak yang jauh itu, mereka harus berteriak agar terdengar. Semakin marah, semakin keras teriakan, karena jarak di antara kedua hati pun semakin jauh. Sebaliknya, apa yang terjadi saat dua insan jatuh cinta? Lanjutnya dengan sungguh-sungguh didengar dan diperhatikan oleh murid-muridnya. Mereka tidak berteriak satu kepada yang lain. Mereka bicara dengan sangat lembut karena hati mereka berdekatan. Jarak antara kedua hati tidak ada, atau sangat dan sangat dekat sekali. Setelah berhenti sejenak, Bunda Teresa melanjutkan, bila mereka semakin lagi saling mencintai, apa yang akan terjadi? Mereka bahkan tidak lagi berbicara, hanya berbisik dan saling mendekat dalam kasih sayang. Akhirnya mereka bahkan tidak perlu lagi berbisik. Mereka cukup saling memandang
Sedekat itulah dua insan yang saling mengasihi. Sang Bunda Teresa pun memandangi murid-muridnya dan mengingatkan dengan lembut kepada mereka. Jika terjadi pertengkaran, jangan biarkan hati menjauh. Jangan ucapkan perkataan yang membuat hati kian menjauh. Karena jika kita biarkan hal yang demikian, suatu hari jaraknya tidak lagi bisa kita tempuh. Bapak Ibu Saudara, dialog atau percakapan antara Bunda Teresa dengan murid-muridnya ini menjadi hal yang sangat menegur dan menempelak, serta memberikan nasihat yang sangat menusuk secara mendalam ke dalam diri saudara dan saya, ke dalam diri kita semua. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, marilah kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Marilah hati kita penuh dengan kasih sayang, sehingga tidak perlu berteriak atau marah-marah ketika menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita, Bapak Ibu Saudara, benar-benar memiliki satu komitmen dan membangun satu keputusan yang jelas dan tegas dalam hidup kita, supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Itulah alasan yang signifikan Tuhan menciptakan dua telinga supaya lebih banyak mendengar, dan satu mulut supaya lebih sedikit berbicara. Biarlah kata-kata kita menjadi kata-kata yang bermutu, kata-kata yang berkualitas, kata-kata yang membangun, kata-kata yang mengobarkan semangat, kata-kata yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Semua itu terjadi oleh karena kita sudah terlebih dahulu membenahi diri kita dengan lebih banyak mendengarkan nasihat dan pengajaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mendengar itu menjadi hal yang sangat penting dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam kitab Injil dikatakan, perhatikanlah cara kamu mendengar dan camkanlah apa yang kamu dengar. Cara kita mendengar adalah mendengar dengan sungguh-sungguh, mendengar dengan penuh perhatian, dan itulah yang akan membuat kita semakin bertumbuh dewasa, semakin indah dan menyenangkan Tuhan, dan tutur kata kita pun dapat menjadi berkat yang membawa kesejukan, kekuatan, kesegaran bagi orang-orang lain di sekitar kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan ini dapat kita terima dengan segala kerelaan dan kerendahan hati, dan Roh Kudus pasti akan memampukan, memberdayakan kita untuk melakukannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.